Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Kali ini kita akan membahas keistimewaan bulan Muharram atau Asyura. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui bagaimana sejarah bulan Muharram. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Ia merupakan bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki berbagai keutamaan dan mempunyai sejarah penting dalam sejarah umat Islam. Sejarah 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar, yakni peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat dan singkat kata, mereka pun berizma untuk menjadikan momentum di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi sebagai awal mula perhitungan tahun dalam Islam. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Misalnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perangnya. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja keistimewaan bulan Muharram? Keistimewaan bulan Muharram bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari kata Muharram sendiri ialah diharamkan. Bisa dinamakan sebagai bulan Muharram karena dahulu kala bulan ini diharamkan untuk melakukan suatu aktivitas berperang dalam arti melakukan jihad. Bulan Muharram dalam Islam merupakan bulan yang menjadi pembuka dalam penentuan penanggalan Hijriah. Rasulullah SAW memberikan julukan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dahulu sebelum muncul nama bulan Muharram dinamakan sebagai bulan Safar al-Awwal. Apabila melakukan jihad melalui peperangan pada bulan Muharram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hal tersebut wajib untuk dijauhi. Awal mulanya Allah melarang peperangan pada bulan Muharram seperti halnya peperangan yang dilakukan sebelum agama Islam datang oleh para kaum Quraisy. Berikut ini penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis mengenai bulan Muharram. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab Mudhar yang terdapat di antara bulan Jumadah Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari 3197 dan Muslim 1679. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut merupakan keistimewaan bulan Muharram bersama penjelasannya. Yang pertama, bulan Muharram merupakan bulan Allah. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim 11.630 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua,
bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah yakni sebagai berikut. Puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakannya dan menganjurkan umatnya untuk ikut melaksanakan ibadah yang beliau lakukan. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim No 1162. Yang ketiga, bisa melaksanakan ibadah puasa Tasu'a. Dalam bulan Muharram terdapat anjuran mengenai pelaksanaan puasa sunnah Tasu'a pada hari ke-9 di bulan Muharram tersebut. Dahulu Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut ini, bisa Anda simak. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan menjelaskan, apabila tahun depan insya Allah kita akan berpuasa dengan tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas berkata kembali kepada Rasulullah Shallallahu seperti ini. Belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Hadis riwayat Muslim No 1134 atau 2666. Yang keempat, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 11 Muharram. Berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama mengenai puasa tanggal 11 Muharram diperbolehkan. Berikut ini hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelum atau berpuasalah setelah satu hari. Hadis riwayat Ahmad No 2153, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra No 8189. Yang kelima, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 10 Muharram. Para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan ulama lain pernah berkata bahwa dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari ke-9 dan juga hari ke-10 karena zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa pada hari ke-10 dan juga berniat melaksanakan puasa juga pada hari ke-9. Syah Muslim 8:12-13. Yang keenam yaitu Muharram merupakan bulan yang agung. Bulan Muharram adalah Syahrullah atau bulan Allah, bulan yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sudah mengetahui keistimewaan bulan haram ini atau salah satunya Muharram, semoga kita semakin takut akan perbuatan-perbuatan maksiat. Amin. Yang ketujuh, baik untuk memperbanyak sedekah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Yang kedelapan, baik untuk menyambung silaturahmi. Barang siapa yang menyambungkan, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaihi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang menyambung hubungannya sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Muttafaqun alaihi. Yang kesembilan, baik untuk meningkatkan ibadah sholat wajib dan sunnah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6.
Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Yang ke-10, baik untuk menjenguk orang sakit. Apabila seseorang menjenguk saudaranya Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Ke-11, baik untuk berziarah kepada ulama. Aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun minta izin untuk menziarahi kuburannya, aku pun diizinkan. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian. Hadis riwayat Muslim no 108 2 atau 671. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ke-12, baik untuk menambah nafkah terhadap keluarga. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ke-13, baik untuk menyantuni anak yatim. Siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Saya dan orang menanggung hidup akan anak yatim seperti 2 jari ini ketika di surga. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari no 5304. Yang ke-14, baik untuk membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membacanya dengan mengulang-ulangnya, maka tatkala pagi harinya ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat itu, maka bersabdalah Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari 4 atau 1915 no 4726. Yang terakhir, baik untuk berpuasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai no 2362 dan Ibnu Majah no 1739. Berbagi amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi no 747. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan beberapa keistimewaan bulan Muharram atau Asyura. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.